Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu ya. Oke, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Oke, sekarang kita absen ya. Coba lihat temannya, kira-kira hari ini siapa yang tidak bisa hadir di Zoom ya. Hadir semua ya. Oke, bagus. Ingatkan lagi ya, semangat belajar dan kehadirannya. Oke, bagaimana semua kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sudah siap untuk belajar? Ya, sudah siap ya. Oke, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar di tema 9 kayaknya negeriku, subtema 1 kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, di sini selanjutnya ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini ya. Selanjutnya, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, dengan pengamatan siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan pengamatan dan observasi, siswa dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Yang ketiga, dengan wawancara, siswa dapat mengetahui akibat jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, sebelum memasuki materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya pada adik-adik semua mengenai materi pada pertemuan kita sebelumnya. Nah, pertanyaannya, adik-adik masih ingat tidak? Apa itu sumber energi? Yo, yang bisa jawab silahkan angkat tangannya. Wah, hebat ya, tepuk tangan untuk temannya. Nah, selanjutnya, contoh sumber energi apa saja? Ada apa? Ada apa saja? Ya, ada air, matahari, gas alam, dan masih banyak contoh sumber energi yang lainnya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan agar sumber energi itu tetap terjaga kelestariannya? Ya, dengan cara berhemat. Nah, berkaitan dengan berhemat, Ibu ada bacaan yang harus adik-adik baca, yaitu dengan judul Hemat Energi, Hemat Biaya. Nah, setelah adik-adik semua membaca bacaan tentang hemat energi dan hemat biaya, selanjutnya itu menjawab 3 pertanyaan yang ada pada slide yang Ibu tampilkan ya. Itu ada 3 pertanyaan. Sekarang silakan adik-adik membacanya terlebih dahulu, kemudian selanjutnya menjawab pertanyaan ya, setelahnya ya. Oke, ini pertanyaannya ya. Oke, semuanya sudah menjawabnya? Oke, sudah ya. Kita lanjut. Ibu akan membacakan pertanyaannya satu persatu, kemudian nanti yang bisa silahkan acungkan tangannya ya, yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Mengapa kita harus berhemat energi? Oke, siapa yang mau jawab? Silahkan acungkan tangannya ya. Oke, silahkan. Wah, jawaban yang tepat sekali. Selanjutnya, ada yang bisa menjawab lagi? Oke, Ibu rasa cukup ya, satu orang saja yang jawab. Selanjutnya, pertanyaan kedua, coba jelaskan dengan hemat energi, maka akan menghemat biaya. Oke, silakan acukan tangannya. Ibu tunjuk, ya coba kamu. Ya, jawabannya? Ya, betul sekali. Kita lanjut di pertanyaan ketiga. Bagaimana cara menghemat listrik? Ya, silakan jawab. Satu ya. Ya, kamu.
Nah, jawaban yang tepat sekali ya. Tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah berani menjawab pertanyaannya ya. Oke, semua sudah paham? Oke, sudah ya. Kita lanjut. Nah, berdasarkan pada bacaan yang telah adik-adik baca tadi, Ibu mau adik-adik temukan ide pokok dan kalimat pendukung dari tiap-tiap paragraf. Di sini ada 5 paragraf, jadi adik-adik tentukan ide pokoknya dari masing-masing paragraf. Nah, sebelumnya Ibu tanya, adik-adik masih ingat apa itu ide pokok dan kalimat pendukung? Oke, Ibu jelaskan ya. Nah, ide pokok itu adalah gagasan utama atau inti yang akan dibahas pada sebuah paragraf. Nah, kemudian kalimat pendukung. Kalimat pendukung itu berupa kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan pokok tersebut. Nah, Ibu kasih contoh ya. Ibu kasih contoh paragraf 1. Untuk ide pokoknya. Yang pertama, hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Kemudian kalimat pendukungnya, energi yang kita gunakan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Nah, itu contohnya. Silakan adik-adik lanjut untuk mengerjakan paragraf kedua, 3, keempat, dan kelima. Oke, silakan. Nanti tugasnya silahkan dikirim ya, dikirim masing-masing. Oke. Perlu adik-adik ketahui, sumber-sumber energi di Indonesia itu menyangkut kepentingan orang banyak dan dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah, sebagai warga negara Indonesia, termasuk adik-adik semua, kita yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Seperti apa saja sih hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi dan pemanfaatannya? Mari kita bahas satu persatu. Nah, pada slide yang Ibu tampilkan ada beberapa kewajiban dan beberapa hak manusia dalam menggunakan sumber energi dan pemanfaatannya. Kita bahas satu persatu dari kewajiban. Apa sih kewajiban kita sebagai warga negara dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Yang kedua, melaksanakan reboisasi. Yang ketiga, menggunakan air secukupnya. Yang keempat, menghemat bahan bakar listrik. Yang kelima, menjaga sumber-sumber air. Yang keenam, menggunakan jenis kendaraan atau teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketujuh, melestarikan tumbuhan penghasil kayu. Dan masih banyak contoh kewajiban lainnya ya. Selanjutnya, hak kita sebagai warga negara dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yang pertama, menikmati lingkungan segar. Yang kedua, menggunakan energi alternatif. Yang ketiga, memperoleh air bersih dan sehat. Yang keempat, memperoleh apa yang kita butuhkan. Dan yang kelima, hak merasakan hasil dari sumber daya alam. Dan masih banyak contoh hak lainnya. Jadi adik-adik harus perlu mengetahui apa saja sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara terhadap penggunaan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mau menuntut hak kita jika kewajiban tersebut belum kita penuhi. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang. Seperti itu. Jadi adik-adik harus mengingatnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, adik-adik bisa lihat dalam slide tersebut ada gambar contoh hemat energi dan contoh kegiatan boros energi. Nah, kita lihat dari contoh hemat energi yang digambar sebelah kiri. Itu gambar pertama, dia itu mematikan lampu jika tidak digunakan. Nah, gambar kedua, dia mematikan keran air jika tidak digunakan. Selanjutnya gambar ketiga itu dia menampung air ketika hujan. Itu salah satu perilaku untuk menghemat. Selanjutnya gambar keempat, dia itu menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Dia tidak menggunakan seperti sepeda motor yang mengeluarkan uap atau asap. Selanjutnya
gambar sebelah kanan itu adalah contoh perilaku boros energi. Adik-adik bisa lihat di gambar itu padahal itu siang hari, tapi setiap ruangan itu menyalakan lampunya. Itu contoh perilaku boros energi. Nah, ada gambar paling bawah itu ruangan tidak ada orang, tapi radio, kipas angin, dan televisi terus menyala. Adalah contoh perilaku yang boros energi. Jadi adik-adik harus menerapkan contoh perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari dan menjauhi perilaku boros energi, ya. Kita lanjut. Sampai sini adik-adik sudah paham? Oke, paham ya. Lanjut. Nah, itu ada bacaan manusia dan lingkungan. Ya, kita baca bersama-sama ya. Tentang bacaan manusia dan lingkungan. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia. Karena manusia tergantung kepada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga, dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Selain itu, kita harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Sudahkah adik-adik berbuat demikian? Nah, jika sudah, kembangkan dan tingkatkan terus. Namun, jika belum, mulailah melakukannya dari sekarang. Jika kita cinta dan bersahabat dengan lingkungan, alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Namun sebaliknya, jika kita merusak alam, alam akan marah dan menumpahkan segala bencana kepada kita. Hidup yang selaras dengan alam dapat membawa dampak positif bagi manusia. Jadi itu adalah bacaan manusia dan lingkungan. Bisa ditarik kesimpulan bahwa kita ini manusia dan lingkungan itu hidup berdampingan. Kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jika kita menjaganya dengan baik, itu alam atau lingkungan sekitar kita itu akan memberikan dampak positif yang baik untuk kita. Seperti itu. Lanjut. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang akan terjadi jika manusia tidak melakukan kewajiban tersebut? Nah, ibu mau adik-adik mencari jawaban dari pertanyaan tersebut melalui wawancara dengan bertanya kepada bapak, ibu, adik, kakak, tetangga, ataupun ketua RT mengenai pertanyaan tersebut, yaitu apa yang terjadi jika manusia tidak melakukan kewajiban tersebut. Ibu mau membuat laporan hasil wawancaranya seperti pada kotak yang ada di slide itu. Itu nanti itu akan menjadi tugas buat adik-adik semua, nanti akan dikumpul di pertemuan selanjutnya ya. Adik-adik sudah paham mengenai tugasnya? Ya, paham ya. Lingkungan itu perlu adik-adik ketahui, lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti itu. Oke. Bu rasa waktu kita sudah habis ya, cukup di sini. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ibu ingin mengetahui sih bagaimana tingkat pemahaman adik-adik mengenai materi yang ibu ajarkan pada hari ini. Oke, yang pertama, apa yang kita pelajari pada hari ini? Apa saja tentang
Ya, tentang menghemat energi, hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi, apalagi ya contoh perilaku hemat energi dan boros energi ya bagus sekali, dan peran manusia dan lingkungan, hubungan manusia dan lingkungan bagus ya. Jadi ibu harap adik-adik semua bisa menerapkan apa yang kita pelajari pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya dipelajari hari ini terus besoknya udah dilupakan. Tapi ibu harap adik-adik bisa memahami materi kita hari ini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih pada tema yang sama, itu kayaknya negeriku, subtema 1, tapi pada pembelajaran yang kelima. Pembelajaran kelima. Ibu harap adik-adik bisa mempelajari materinya terlebih dahulu ya. Dan jangan dilupakan materi hari ini, seperti itu. Dan tugasnya jangan lupa dikerjakan, dikumpulnya minggu depan. Oke, ibu rasa cukup. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran kita, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Amin. Ya, silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Amin. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Ibu tutup zoomnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.